Masa kita akan kembali bergabung bersama Gedung DPR RI untuk kembali melihat lanjutan dari sidang Pansus Pelindo II yang menghadirkan RJ Lino. Izin pimpinan. Saya sependapat pimpinan, tetapi yang kita uji, kalau memang konteksnya demikian, yang kita uji adalah prosedurnya beliau saja, kita tanyakan ke beliau. Ya, kalau menyangkut ke hal-hal lain, saya pikir tidak ada esensinya di sini dalam ruang rapat ini, gitu. Makasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak. Semalam sudah itu juga dipertanyakan, memang tidak ada di Undang-Undang BUMN pembentukan semacam oversight committee dan Ya. barangkali juga ada di BUMN lain. Tapi bukan berarti, sebentar Pak, bukan berarti itu hal yang dibenarkan. Justru dengan adanya pansus ini, maka pengawasan yang ada pada BUMN, nanti mungkin saran saya untuk rekomendasi adalah pengawasan itu kembalikan wewenangnya sepenuhnya kepada komisaris. Ya. Sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan undang-undang. Saya kira tidak perlu diperpanjang, kita ada hal ya, saya sebagai penutup aja pimpinan. Kita perlu menyampaikan ini di sidang yang terhormat ini, di forum pansus ini, agar ya presiden-presiden seperti ini tidak terjadi terus. Ini diatasnamakan bahwa ini direproduksi betul. Secara prosedur tidak ada yang dilanggar dalam proses perpanjangan konsesi JST. Terus kemudian di sini seakan-akan agar keadilan dan keterbukaan yang disuarakan pansus di DPR sejalan dengan transparansi dan anti korupsi. Dan sekarang kita sedang membuka ini. Ya. Jangan ya ketika kita menginginkan opini di luar kan mereka sebarkan pansus ini dicela-cela, orang yang melanggar undang-undang dibela-bela. Ini opini seperti ini juga harus kita benarkan kita buka di sini gitu. Nah, sekarang secara integritas kami minta pertanggungjawaban dari Pak Eri Riana sebagai oversight komite yang menyatakan di sini tidak ada ini perpanjangan kontrak JST sudah sesuai prosedur. Saudara sudah lihat tadi bagaimana ini direkayasa. Di mana integritas saudara? Saya pertanyakan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ini kakaknya Pak Masinton, Pak Desmond, silakan, ada yang ingin disampaikan. Saya pikir cuman geser mic aja ya. Ya. Ya, silakan Pak Eri Riana. Saya kira juga Bapak tadi sudah mengetahui bahwa dari semalam tentunya memang beberapa proses yang sangat krusial secara hukum itu Bapak sendiri belum masuk karena Bapak masuk 2013 Februari kalau saya tidak salah. Namun proses amandemen ini sudah mulai dari tahun 2012 sehingga memang saya kira ada pernyataan dari oversight committee yang kalau Bapak sampaikan tadi ini adalah sebuah tugas yang kecil ya, ruang lingkup pengawasan yang kecil. Mungkin kami kurang sependapat Pak, karena ini adalah proyek besar. Perpanjangan GICT ini adalah sebuah bagaimana aset negara kemudian diperpanjang kontraknya dengan pihak asing sampai 20 tahun ke depan. Lalu kemudian New Priuk juga demikian. Ini juga nanti akan kita telusuri. Ada global bond di sana dan sebagainya. Jadi ini bukan persoalan kecil Pak. Dan ruang lingkup pengawasannya pastilah bukan hal yang kecil juga. Tapi di luar itu semua Bapak telah melihat dan Bapak telah menyampaikan tadi harusnya legalitas dulu yang didahulukan. Dengan pernyataan yang oversight committee sampaikan di media, bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan pernyataan oversight committee tersebut? Ibu pimpinan yang saya hormati, ini kan pemberitaan media, bukan fakta hukum. Apaan? Iya, saya selesaikan dulu Pak, Sebentar, sabar Pak. Bahwa apa yang ditanyakan oleh pansus ini kepada saya sebagai saksi atau narasumber atau apapun, saya akan jawab.
bahwa ini dianggap tidak pantas, tidak layak, tanggung jawab saya. Karena mereka anggota saya. Ya. Baik, terima kasih. Kita perlu mengapresiasi ya. Saya kira terima kasih Pak Eri. Cukup ya bagian ini saya kira. Belum cukup. Oh, silakan Pak Desmond. Saya senang dengan pernyataannya Pak Eri. Beliau yang bertanggung jawab atas statement itu. Walaupun itu pernyataan yang dimuat media, itu bukan pernyataan hukum, betul, kita paham itu. Kita paham itu. Tapi kan hari ini kita, ya, pernyataan itu juga bisa jadi suatu patokan tentang langkah integritas seseorang komite ini. Bahwa komite ini, ya, kalau dilihat dari undang-undang yang ada itu kan sebenarnya ilegal. Nah, saya tidak mengurangi rasa hormat saya dan kekaguman saya dengan Pak Eri yang menjaga, ya, semangat untuk menegakkan hukum di bidang korupsi ini. Ada pertanyaan mendasar bagi saya adalah, kalau ini melanggar undang-undang BUMN, maka kemarin saya bertanya, ini halal atau haram? Ini bicara tentang integritas. Hari ini, ya, kami merasa Komisi 3, bukan di pansus ini, ya, karena ini juga sama prosesnya, mungkin agak keluar sedikit pimpinan, ya, kami menjaga agar integritas kami dalam melakukan seleksi terhadap orang ini menghasilkan orang-orang yang memang punya integritas. Nah, saya senang dengan Pak Eri bahwa Pak Eri yang bertanggung jawab. Ini integritas. Nah, tinggal, ya, boleh nggak saya bilang, kalau ini ilegal, menurut undang-undang BUMN seperti itu, berarti, ya, ini ketidakhati-hatian tim Pak Eri, yang Pak Eri sangat saya kagumi, yang menurut saya ini adalah bentuk ketidakhati-hatian yang membuatnya ada bentuk korupsi lain Pak Eri. Ya maaf nih statement saya. Nah, inilah yang menurut saya pentingnya kenapa saya bilang ini halal atau haram kemarin. Kalau ini kesimpulannya hukumnya adalah ilegal, berarti gaji yang Bapak dapatkan itu adalah haram. Kalau ini haram, hormat saya, Pak, saya cuma menghimbau, tolong kembalikan agar Bapak menilai, saya menilai Bapak yang tinggi itu tidak turun, Pak. Tinggal Bapak balikan ke negara uang itu. Itu aja tambahannya Pak Eri. Terima kasih. Boleh ditanggapi? Ya, silahkan. Kalau soal pengembalian, nggak ada masalah, Pak. Besok pun saya bayar, saya bayar.